Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Balikpapan berlangsung dengan pengawasan ketat dan sistem yang sepenuhnya digital. Tahun ini, pelaksanaan SPMB mendapat atensi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan larangan gratifikasi serta praktik titip-menitip siswa. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, saat konferensi pers di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Irfan, surat edaran tersebut menjadi penguat komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang akuntabel, jujur, objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi. Karena semua jalur dilakukan dengan sistem jalur online. Jadi pengawasan pelaksanaan SPMB tahun ini sangat ketat. Yang kedua, pemerintah Kota Balikpapan melalui surat keputusan Wali Kota Balikpapan juga membentuk namanya tim pengawas internal yang diketuai oleh Inspektorat, Ibu Inspektur terkait dengan pengawasan penyelenggaraan SPMB. Ini surat keputusannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu kami betul-betul melaksanakan SPMB ini dengan transparansi, prinsip jujur, prinsip objektif, prinsip tanpa diskriminasi. Ini poin pentingnya dulu Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kami akan melakukan verifikasi dan validasi itu di tanggal 15 Juni sampai dengan 1 Juli. Ada kepastian bahwa Bapak Ibu dilayani di hari itu dengan jam yang ada. Jadi nomor antrian itu nanti berdasarkan NIK dan NISN. NIK. Jadi nggak akan ada orang bisa mengambil antrian sampai 3 kali 4 kali. Kenapa kita ambil dua-duanya? Karena ada yang punya masyarakat yang di luar Kota Balikpapan pasti nggak bisa masuk karena NIK-nya yang kita tanam itu NIK Kota Balikpapan. Jadi boleh masuk nanti jalur dengan NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi nanti ada mau ngambil lewat jalur mana, ada tahfiz karena harus dilihat lagi legalisirnya, ada jalur prestasi, ada jalur mutasi. Ya. Ini tentang pengambilan nomor antrian. Kemarin juga kami sudah sosialisasi kepada lurah dan camat terkait dengan ini, dan hari ini kemudian kita ingin menyampaikan kepada media tentang spirit yang kita ingin bangun bersama. Lalu rekan-rekan semua, karena spirit itu terbangun dari saat ini, mulai dari pusat, kemudian kota, kemudian kami juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berkomitmen yang sama untuk mengawal SPMB dengan baik. Sampai dengan hari ini rekan-rekan sekalian, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan persiapan SPMB. Yang pertama, kami sudah bekerja sama dengan PT Telkom selaku pemilik web spmb.balikpapan.id. Jadi semua nanti pendaftaran melalui online.
Ada berapa jalur? Ada 5 jalur seluruhnya, tapi 1 jalur itu adalah jalur alternatif. Jalur pertama adalah jalur domisili. Domisili ini ada 2, ada rayon dan ada prioritas. Yang kedua, ada jalur menyampaikan tentang persiapan SPMB tahun 2026 tahun 2027, bahwa ada atensi 26 dari KPK yang kemudian KPK mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2026. Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, yang perlu kita perlu kita lebih melihat sampai KPK mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyelenggaraan SPMB. Nanti teman-teman bisa lihatlah tentang surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini. Jadi seluruh penyelenggara institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan dilarang menerima gratifikasi, kemudian melakukan praktek-praktek titip menitip dan lain-lain. Semua diatur dalam surat edaran. Mengusung tema tentang SPMB 2026 dengan melakukan sistem penerimaan murid baru yang akuntabel, kemudian jujur, kemudian objektif, kemudian transparan, kemudian tanpa diskriminatif, tanpa diskriminasi. Sudah dilaksanakan dengan jujur, semua sistemnya online, kemudian tidak ada tatap muka antara. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat masuk menjadi Wali Kota, itu sudah 6 sekolah SMP dibangun, Pak. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang ke-6 ini akan dibangun di Grand City. Keluar SD dan madrasah ibtidaiyah. Daya tampung SMP kita 28 sekolah itu hanya kurang lebih 8.500. Berarti masih ada sekitar 4.000-an sampai 5.000 anak yang ke swasta. Tapi insya Allah lah, anaknya Eda ini nggak mungkin lah dia masuk di SD negeri, minimal di KPS. Kedudukannya dengan sekolah negeri, tidak perlu bayar apapun siswa-siswi kita untuk masuk di 15 sekolah swasta ini. Kenapa? Karena ditanggung oleh pemerintah. Uang pangkalnya ditanggung oleh pemerintah, SPP-nya ditanggung oleh pemerintah, seragamnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi 0 rupiah. Di mana saja sekolah itu? Pertama adalah